Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Yang terhormat kepada Ibu Destiani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori dan Apresiasi Anak yang saya hormati, dan kepada teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irma Tri Susanti dengan NPM 211305369 sebagai moderator. Untuk Saudari Ella dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, moderator, terima kasih sebelumnya. Izin perkenalkan diri, nama saya Ella Septiani, NPM kepada moderator. Selanjutnya, kepada Saudari Dina dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan diri, saya Nada Mayani dengan NPM 130535145 sebagai pemerik kedua. Terima kasih. Selanjutnya, kepada Saudari Siti Nadia dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Siti Nadia, NPM 211053118 selaku pemateri. Dan untuk yang terakhir, kepada Saudari Kusnul dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan saya NPM 211305122 sebagai pemanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, kami dari kelompok penyaji akan mempresentasikan materi kami mengenai penulisan naskah drama. Di sini kami akan membahas apa itu pengertian naskah drama, unsur-unsur, jenis-jenis, dan teknik atau cara penulisannya. Untuk itu, kami akan membahas mengenai materi tersebut. Untuk pemateri pertama, yaitu kepada Saudari Ella, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang itu tentang pengertian dari naskah drama sendiri. Apa sih naskah drama itu? Jadi secara etimologis, kata naskah itu ambil dari bahasa Arab yang memiliki arti potongan kertas yang pada umumnya adalah suatu yang memiliki bentuk seperti lembaran. Sebelum di lembaran tersebut perlu karena juga dapat menjelaskan terkait tema dan isi yang bisa oleh penikmatnya. Secara umum, naskah drama adalah sebuah tulisan dan juga lembaran. Sekian, terima kasih saya kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ella atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur penulisan naskah drama yang akan disampaikan oleh Saudari Dina. Kepadanya saya silakan. Terima kasih Tor atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan penyampaian materi unsur penulisan naskah drama. Jadi, naskah atau teks drama adalah urutan pernyataan tertulis dan percakapan yang disusun dengan memperhatikan tema, isi, dan alur. Biasanya, drama memuat informasi tentang watak atau ciri-ciri tokoh, umur, suasana, waktu, dan konteks dalam kurung tempat di mana peristiwa itu. Jika dilihat dari sudut pandang pembacaan, unsur-unsur akan ditemukan ketika membaca teks drama. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada tema. Tema adalah ide utama dalam drama.
tema berkait dengan premis sebuah lakon dengan nada dasar sebuah lakon dan sudut pandang pengarang. Yang kedua ada tokoh. Tokoh atau pelaku drama merupakan fungsi sebagai plot atau alat bantu pengembangan pemain, berfungsi sebagai alat untuk memetakan karakter. Personifikasi atau penokohan adalah penyajian kepribadian tokoh dan menciptakan tokoh dalam cerita berupa penyajian kepribadian, sikap, dan perilaku tokoh. Yang ketiga ada alur cerita atau plot. Alur adalah hubungan antara suatu peristiwa atau sekelompok peristiwa dengan peristiwa lainnya. Alur menjelaskan bahwa unsur-unsur alur meliputi penyajian atau gambaran awal cerita, komplikasi atau konflik awal, klimaks atau klimaks cerita, dan penyelesaian atau penyelesaiannya. Yang keempat ada latar cerita atau setting. Latar atau lokasi peristiwa sering disebut latar cerita. Kerangka tersebut umumnya terdiri dari 3 dimensi, yaitu tempat, ruang, dan waktu. Latar tidak terisolasi tetapi terkait dengan ruang dan waktu. Pengarang kepada pembaca naskah atau penonton lakon dalam kurung drama. Pesan tersebut tentu saja disampaikan secara langsung tetapi melalui naskah dramatis. Dengan ini, penonton atau pembaca dapat menyimpulkan pelajaran moral yang dari membaca atau menasa. Dalam dialog cirinya bisa membentuk percakapan. Penulis harus memperhatikan percakapan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh. Ragam bahasa dalam dialog antar tokoh merupakan ragam komunikasi verbal karena drama merupakan penggambaran realitas yang dipentaskan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Dina atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis naskah drama yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Nadia. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sini saya jelaskan mengenai jenis naskah drama. Yang itu ada tragedi. Nah, naskah drama ini biasanya berisikan mengenai kesedihan. Nah, di naskah drama tragedi ini, tokoh-tokoh utamanya itu akan mengalami konflik-konflik atau tokoh-tokoh utamanya secara satu persatu gitu. Kemudian yang kalau komedi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya gimana drama komedi gitu ya. Kalau kalian nonton film tadi yang romantik komedi. Nah, jadi biasanya diisikan dengan gurauan. Naskah drama ini membawa tema yang diiringi sama musik. Jadi misalnya nih tokoh A, nanti dia diiringi sama musik yang melodi lembut gitu. Kemudian tokoh B, nanti dia diiringi sama musik yang beda lagi gitu. Jadi setiap tokoh-tokoh itu mempunyai musik. Kemudian di melodrama, drama ini ya adalah anak opera. Dan hal ini membuat aliran sendiri. Jadi pada naskah melodrama diiringi dengan alat-alat musik ya, saat pentas, drama membuat tokoh-tokohnya itu ikut bernyanyi gitu. Kemudian ada farse. Farse ini lebih dengan dagelan. Nah, kami biasa itu memberikan aksi-aksi yang berlebihan dalam drama, tapi lucu gitu. Jadi istilahnya tuh fisik dalam drama ini itu bisa dilihat seperti exaggerate atau berlebihan gitu. Kemudian tableau. Nah, tableau ini dia itu lebih ke tarian. Jadi kebanyakan pada pementasan drama tableau pemainnya tidak mengucapkan dialog, melainkan hanya
mengungkapkan melalui tarian-tarian. Dan yang ketujuh yaitu sendratari. Kalau di tablo mereka ngomong sekali, kalau di sendratari mereka menggunakan tarian sebagai power dalam ekspresi. Jadi untuk mempertegas suatu ekspresi mereka menggunakan tarian. Contohnya dari sendratari adalah cerita legenda Ramayana yang menyelamatkan Sinta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Saudari Siti Nadia atas pemaparan materinya. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai teknik penulisan naskah drama yang akan disampaikan oleh Saudari Husnul Khotimah. Kepadanya saya silakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menulis naskah drama. Jadi, dalam penulisan naskah drama, ada beberapa teknik yang harus yang pertama, tema. Menurut Tarigan, tema adalah perasaan tertentu yang berkenaan dengan kehidupan atau suatu rangkaian nilai yang membangun fondasi utama dalam karya sastra. Tema begitu penting untuk menentukan seperti apa cerita yang akan disampaikan kepada pembaca atau penonton. Tema yang dipilih sebaiknya adalah tema yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, misalnya persahabatan, pedulian, dan sosial, dan sebagainya. Yang kedua, ada pemilihan judul. Judul merupakan gambaran utama dari suatu gagasan. Judul juga bisa menjadi bagian yang kritis dalam naskah drama. Terkadang dari judul, para penonton dapat menilai drama tersebut. Judul membuat penonton tertarik dan merasa penasaran dengan cerita yang ditampilkan. Yang ketiga, penentuan tokoh. Tokoh merupakan salah satu unsur penting dalam drama. Tokoh dipilih hendaknya memiliki yang matang, seperti apa latar belakang tokoh, status sosial, serta kondisi fisik dan psikologis tokoh. Tokoh dalam drama terbagi menjadi 3, yaitu protagonis, tokoh yang jahat, protagonis, dan protagonis. Yang kelima ada sumber naskah. Sumber naskah adalah sumber cerita dari suatu naskah. Sumber cerita dapat disandur dari problema kehidupan maupun dari imajinasi. Dapat diadaptasi buku atau film yang sudah adanya. Yang keenam ada menentukan alur cerita. Dalam menentukan alur cerita, mengandung banyak cerita tokoh. Penulis terdiri utama yaitu pemaparan, konflik, dan solusi. Kemudian yang ketujuh ada adegan. Ada hal yang akan diperagakan mulai dari pengenalan tokoh, klimaks, hingga penyelesaian klimaks. Dan yang kedua membuat dialog. Dalam pembuatan dialog, penting untuk menyesuaikan dengan karakteristik tokoh. Misalnya, tokoh adalah seorang adil, maka dialog yang diciptakan harus memakai bahasa yang sederhana, disesuaikan dengan sifat tokoh. Dalam penulisan dialog dapat disertakan penjelas, petunjuk, biasanya berisi informasi gestur, ekspresi, tindakan tokoh agar lebih memudahkan dialog tokoh, lebih mudah dipahami. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Silakan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Husnul atas pemaparan materinya. Untuk cukup sekian dari kelompok kami atas pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi diskusi. Di sini kami membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa langsung saja ke Viklas ya teman-teman. Jadi kami tutup diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.